Shalom adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau berbicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada 3 variabel atau 3 PUBA yang akan kita cari nilainya. Jadi kalau persamaan linear 3 variabel, artinya di ruas kiri itu memuat 3 variabel dan 3 koefisien dari masing-masing variabel, dan di ruas kanan itu adalah konstan. Nah, karena ini kita berbicara tentang sistem persamaan linear. Kalau kita berbicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada 3 persamaan yang memuat 3 variabel. Jadi misalkan salah satu persamaannya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan T. Nah, itu artinya variabelnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan koefisiennya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian yang konstantanya adalah T. Nah, itu adalah salah satu bentuk umum dari salah satu persamaan linear 3 variabel. Nah, karena kita bicara tentang sistem persamaan linear 3 variabel, maka ada 3 persamaan yang memuat 3 variabel. Jadi bentuk umumnya juga ada 3 persamaan. Jadi salah satunya yang tadi sudah Pak sebutkan, AX tambah BY tambah CZ sama dengan P. Maka persamaan yang keduanya adalah DX tambah EY tambah FZ sama dengan Q. Nah, itu adalah persamaan yang kedua. Maka persamaan yang ketiga bentuk umumnya adalah GX tambah HY ditambah IZ sama dengan R. Nah, dari ketiga persamaan ini maka itu dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel, di mana variabelnya adalah variabel X, Y, dan Z. Sedangkan koefisien dari masing-masing variabel pada ketiga persamaan itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, sedangkan konstanta dari ketiga persamaan itu adalah P, Q, dan R. Oke adik-adik, jadi ini salah satu contoh 3 persamaan yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi di sini dari 3 persamaan ini memuat 3 variabel, yaitu kita lihat sini ada variabel Y, ada variabel Z, dan variabel X. Jadi antara ketiga ini, kalau ada 3 variabel berarti itu dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk persamaan yang pertama, Y tambah 3Z sama dengan 5. Variabel X-nya tidak ada karena mungkin koefisien dari variabel X itu sama dengan 0, sehingga X dikali 0 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan yang kedua, X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, yang ada adalah 4Z. X dan Y koefisiennya 0, sehingga 0 dikali X 0, Y dikali 0 sama dengan 0, sehingga variabel X dan Y-nya tidak ada, yang ada Z. Dari persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, maka di sini sesuai dengan yang adik-adik sudah pelajari sebelumnya, maka dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, koefisien-koefisiennya adalah, kita lihat untuk persamaan yang pertama, koefisien dari Y adalah 1, maka tidak tulis 1. Kemudian koefisien dari Z, variabel Z adalah 3. Kemudian koefisien dari X sama dengan 1 juga, koefisien dari Y sama dengan 1 juga, koefisien dari Z sama dengan 1 juga. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga, koefisien dari Z itu adalah 4. Maka koefisien dari ketiga persamaan ini adalah 1, 3, dan 4. Sedangkan konstantanya dari persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, konstantanya adalah
5, 2, dan 8. Maka di sini kita tulis 5, 2, dan 8. Oke, kita lihat lagi di bentuk sistem persamaan linear 3 variabel yang kedua. Situ ada 3 persamaan juga. Persamaan pertamanya 2x tambah y sama dengan 3. Ini persamaan kedua, x kurang z sama dengan min 1. Persamaan ketiga, 3y tambah z sama dengan min 5. Persamaan yang ketiga. Maka persamaan yang pertama ini koefisien dari x itu adalah 2, koefisien dari y 1, dan konstantanya adalah 3. Maka di sini kita bisa tulis koefisien, kita lihat dari persamaan yang pertama, koefisiennya dari variabel x sama dengan 2, kemudian dari variabel y sama dengan 1, dan konstantanya adalah 3. Kemudian persamaan yang kedua, koefisien dari x sama dengan 1 sudah ada. Kemudian koefisien dari z adalah negatif 1, sehingga ini negatif z, dan konstantanya adalah negatif 1. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, koefisien dari y itu adalah 3, maka kita tulis ini koefisiennya 3. Kemudian koefisien dari z sama dengan 1 sudah ada. Kemudian konstanta dari persamaan ketiga adalah min 5. Jadi bisa dikatakan koefisien dari sistem persamaan linear 3 variabel yang bentuknya ini, koefisiennya adalah 2, 1, min 1, dan 3. Sedangkan konstantanya dari 3 persamaan itu adalah 3, min 1, dan min 5. Yang berikut kita lihat contoh soal cerita. Ari, Bobby, dan Citra pergi ke Lipo Plaza untuk membeli buah-buahan. Ari membeli 1 kg mangga, 3 kg semangka, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Nah, Bobby membeli 3 kg mangga, 1 kg semangka, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Sedangkan Citra membeli 2 kg mangga, 2 kg semangka, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000. Maka ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, buatlah model matematika dari soal tersebut. Yang kedua, tentukan koefisien dan konstanta dari persamaan kedua dan ketiga dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Maka langkah pertamanya kita harus tentukan variabel-variabelnya dulu. Nah, karena buah-buahan yang dibeli di sini adalah buah mangga, semangka, dan jeruk, maka ketiga buah ini kita misalkan dengan variabel x, y, dan z. Karena itu di sini kita bisa tulis alternatif penyelesaiannya. Mangga kita misalkan dengan variabel x, kemudian semangka kita bisa misalkan dengan variabel y, sedangkan jeruk itu kita misalkan dengan variabel z. Nah, kita perhatikan di soalnya, kita lihat untuk Ari membeli 1 kg mangga, 3 kg semangka, dan 2 kg jeruk. Nah, karena mangga itu kita misalkan dengan x, semangka kita misalkan dengan y, dan jeruk kita misalkan dengan z, maka 1 kg mangga kita bisa tulis dengan x. Maka untuk Ari itu kita beli misalkan dengan x ditambah 3 kg semangka. Berarti semangka itu dimisalkan dengan y, maka kita bisa tulis 3y. Nah, ini kita tulis tambah 3y
tambah lagi dengan 2 kg jeruk. Maka kita bisa tulis 2 set, karena jeruk itu misalkan set. Kemudian dia membeli ketiga buah itu dengan harga 80.000. Maka di sini konstantanya kita bisa tulis dengan 80.000. Sehingga ini kita tulis sama dengan 80.000. Jadi persamaan pertama itu kita dapat dari Arya, jadi X tambah 3Y tambah 2 set sama dengan 80.000. Atau di soal itu adalah 1 kg mangga ditambah 3 kg semangka ditambah 2 kg jeruk. Itu Ari membelinya dengan harga 80.000. Jadi 80.000 ini adalah konstanta. Oke, yang berikut Bobby membeli 3 kg mangga. Maka kita bisa tulis ini 3X ditambah 1 kg semangka, berarti tambah Y ditambah 1 kg jeruk, berarti tulis tambah Z dengan harga 61.000. Maka konstantanya adalah 61.000. Citra ini adalah kita misalkan dengan persamaan yang ketiga. Berarti Citra membeli 2 kg mangga, berarti 2X ditambah 2 kg semangka tambah 2Y ditambah 1 kg jeruk, berarti tambah Z dengan harga 67.000. Berarti konstantanya adalah 67.000. Oke, jadi model matematikanya adalah ketiga persamaan ini yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ketiga persamaan ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Pertanyaan yang A, model matematikanya sudah kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang pertanyaan yang B, tentukan koefisien dan konstanta dari persamaan kedua dan ketiga dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Maka di sini kita bisa katakan untuk persamaan yang kedua yaitu buah-buahan yang dibeli Bobby, dan persamaan yang ketiga adalah buah-buahan yang dibeli Citra. Maka koefisien dari persamaan kedua itu adalah 3X, 1 dan 1, sedangkan konstantanya adalah 61.000. Sedangkan koefisien dari persamaan ketiga yaitu 2, kemudian Y-nya juga 2, dan Z-nya 1, berarti 2, 2, dan 1. Sedangkan konstantanya adalah 67.000. Jadi ini adalah salah satu soal sebagai latihan untuk pemahaman materi sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah Pak bahas pada video ini. Pertanyaannya adalah sama seperti soal cerita yang sudah Pak bahas di video. Yang pertama, buatlah model matematika dari soal cerita tersebut. Kemudian soalnya yang B, tentukan koefisien dan konstanta pada persamaan kedua dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Jadi seperti yang sudah Pak bahas, setelah adik-adik membuat model matematika, ada 3 persamaan di situ yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pertanyaan yang B ini, adik-adik cukup menuliskan atau menjawab koefisien dan konstanta dari persamaan yang kedua. Jadi soal ini sebagai soal latihan dan tidak harus dikumpulkan. Jadi soal ini tidak dikumpulkan sebagai tugas, hanya sebagai latihan soal. Jika adik-adik mengalami kesulitan atau ada yang belum dipahami dari soal ini atau dari materi yang sudah Pak terangkan di video, bisa bertanya via WA seperti biasa. Jadi nanti pada pertemuan yang berikut baru kita membahas bentuk-bentuk soal lagi yang menyangkut materi sistem persamaan linear 3 variabel.